dari SLB Negeri 1 Baru, CGP Angkatan 11 Kabupaten Baru akan melakukan wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini saya bersama Bapak Rosman SPD MM sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baru. Ini terkait dengan dilema etika. Ya, ini kalau kita bicara dilema etika itu kan kalau di sekolah itu paling sering memang terjadi, di mana banyak hal yang kejadian atau peristiwa masalah mungkin terkait dengan guru ataupun terkait dengan siswa dengan guru itu bisa dalam penyelesaian persoalan masalahnya itu bisa saja kita mengambil beberapa langkah atau alternatif yang mungkin tingkatannya sama. Akan tetapi kita sebagai kepala sekolah harus mencari yang mana sebenarnya solusi-solusi yang bisa kita ambil sehingga masalah ini bisa terpecahkan. Mungkin saja pertimbangannya ada beberapa hal terkait dengan bagaimana yang bersangkutan, bisa saja terkait dengan waktu penyelesaian atau efek yang ditimbulkan. Jadi pada dasarnya banyak masalah yang bisa menimbulkan munculnya apa yang disebut dengan dilema etika, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Saya kira seperti itu. Ya, kalau itu terjadi seperti itu, kalau saya yang lebih saya utamakan itu ketika mengambil keputusan yang ada dilema etikanya, pilihan-pilihan seperti itu, saya lebih banyak melihat seberapa besar manfaat dari keputusan itu, atau bisa diambil sebaliknya, seberapa kecil efek negatif yang bisa ditimbulkan dari pilihan-pilihan satu atau lebih dari solusi yang mungkin kita ambil. Seperti itu. Yang pasti bahwa kita harus mengidentifikasi setiap masalah itu secara cermat, ya. Apa yang menyebabkan masalah itu, seberapa besar efeknya jika masalah itu diselesaikan, seberapa besar efeknya bagi sekolah, bagi kalau misalnya terkait dengan guru, bagi guru, atau terkait dengan sekolah, atau mungkin juga terkait dengan orang tua siswa. Banyak yang perlu dipertimbangkan memang di dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika ini. Tapi tentu saya tidak bisa berpikir sendiri. Saya pasti melibatkan teman-teman, terutama para wakasek. Ya, tentu kami berdiskusi panjang lebar terkait adanya masalah seperti ini. Seperti itu. Jadi dalam pengambilan prosedur itu Bapak melakukan kolaborasi ya Pak ya? Ya itu sudah pasti, karena kan dengan melibatkan teman-teman itu juga efeknya besar. Ya. Karena itu artinya bahwa sebuah keputusan tidak berdasarkan atas inisiatif atau persepsi kepala sekolah semata. Dengan melibatkan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau guru-guru tertentu misalnya yang lebih senior yang mungkin terkait dengan masalah seperti ini, tentu kita lebih bisa mempertanggungjawabkannya baik secara internal maupun secara eksternal. Kalau terkait dengan efektivitasnya, memang kalau keputusan itu kita ambil mungkin jelas dalam hal efek dari keputusan itu dalam jangka pendek paling tidak
bahwa ketika kita melibatkan banyak stakeholder dalam hal ini, kalau itu misalnya terkait dengan peristiwa internal, kita melibatkan teman-teman guru atau teman-teman kepala sekolah terutama, wali kepala sekolah terutama, maka itu sangat efektif. Kan itu tadi saya katakan bahwa ketika masalah itu kita buatkan keputusannya, solusinya, maka setidaknya orang akan memberikan gambaran di luar, oh iya, bahwa keputusan ini sudah diambil oleh bukan hanya kepala sekolah, tetapi diambil oleh orang-orang yang dipercayakan oleh teman-teman juga untuk mengambil keputusan di sekolah. Jadi itu sangat efektif ketika kita melibatkan teman-teman setingkat wakasek terutama. Yang pasti sebenarnya kalau kita bicara dilema etika pasti banyak tantangannya. Misalnya kita ambil satu kasus saja, misalnya ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran. Nah, ya anggaplah misalnya satu pelanggaran yang cukup fatal, misalnya anak-anak merokok dalam lingkungan sekolah. Nah, tantangannya kan adalah bagaimana kita membuat pilihan-pilihan keputusan yang sekiranya dari sisi keadilan itu memenuhi sisi keadilan untuk anak ini, juga keadilan untuk siswa yang lain. Sebab jangan sampai kita berpikir bahwa keputusan ini adil untuk anak ini, tetapi justru tidak adil bagi yang lain. Sebaliknya juga begitu, adil untuk siswa yang lain tapi tidak adil untuk siswa yang bersangkutan. Lagi-lagi memang pertimbangannya tidak bisa hanya persoalan keadilan, juga mungkin adalah persoalan rasa kasih sayang kita kepada siswa tersebut. Nah, itu juga harus muncul ketika ada masalah seperti ini. Jadi memang itu tantangannya seperti itu, sehingga memang tidak bisa diputuskan sendiri, harus melibatkan berbagai pertimbangan yang bisa mengambil keputusan yang lebih ideal lah untuk keputusan ini. Kalau terkait dengan itu sangat tergantung pada kualitas dari masalah itu. Apakah memerlukan segera keputusan segera? Ya tentu saja kita pertimbangkan hal itu semua. Atau kita harus masih menunggu beberapa langkah-langkah yang kita tempuh untuk menuju ke sana. Tentu saja yang paling terpenting kalau menurut saya, apakah kasus ini berefek kemana? Apakah dia hanya berefek kepada pribadi seseorang, atau berefek pada banyak orang, atau bahkan seluruh komunitas sekolah, bahkan mungkin bisa saja mengganggu kehidupan eksternal yang lain. Jadi kalau saya pikir sangat situasional yang seperti ini. Ya, kalau kita diberi waktu untuk menyelesaikan ya jelas kita harus mencari step-stepnya. Tapi pasti ada saja situasi yang memaksa kita harus menyelesaikannya dengan cepat. Jadi sekali lagi sangat tergantung efek dari masalah ini. Kalau dibiarkan seperti apa, tapi kalau masih butuh waktu, ya itu lebih bersyukur lagi, artinya kita masih banyak pertimbangan. Pero itu. Ya, sebenarnya kalau dibilang orang pro dan tidak, saya lebih mengedepankan bagaimana keputusan itu kita ambil secara bersama. Terutama itu tadi teman-teman yang memang dipercaya oleh teman-teman yang lain secara keseluruhan untuk mendampingi kepala sekolah untuk memberikan pertimbangan. Ya, jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa ada orang tertentu yang harus saya percayai untuk menyelesaikan ini, tidak. Seperti itu. Jadi di sini Bapak mengambil keputusan secara bersama-sama dengan berembuk sama rekan-rekan guru yang lain. Ya, kalau pengalamannya pasti banyak. Tetapi yang paling penting sebenarnya kalau di dalam jika ada masalah seperti ini terjadi di sekolah,
kita harus bisa pelajarannya itu adalah bagaimana kita belajar mengidentifikasi sesuatu, mencari baik buruknya sesuatu, bagaimana mengambil keputusan tanpa harus melukai orang lain, bagaimana saya belajar bersama teman-teman untuk mengambil keputusan seperti ini secara bersama-sama, ya. Dan yang paling efektif menurut saya pelajarannya adalah bagaimana melibatkan banyak orang, ya. Tentu saya teman-teman yang bisa memberikan bantuan jalan pemikiran di dalam persoalan seperti ini. Kalau dari sisi eksternal, ya mungkin saja kita melibatkan seperti misalnya komunitas sekolah, itu juga bisa efektif itu kalau kita melibatkan itu. Tapi sekali lagi sangat tergantung kualitas dari masalah itu. Apakah perlu melibatkan orang di luar atau tidak, sangat tergantung. Tapi pasti pelajarannya banyak yang bisa kita ambil dari kita petik dari persoalan yang melibatkan pengambilan keputusan bersifat dilema etika itu. Saya kira seperti itu. Baik Pak. Jadi banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman pengambilan keputusan Pak, seperti berkolaborasi dengan rekan-rekan baik itu dalam sekolah maupun eksternal. Mungkin sekian dari wawancara saya Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wawancara kedua bersama Ibu Rosmala Dewi Apri SPD, ya, Kepala SLB Negeri 1 Barat. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi di sini dalam menentukan, karena kita tahu bahwa dilema etika itu adalah benar, kemudian bujukan moral yaitu benar salah. Jadi yang menjadi masalah di sini dilema etika, yang mana masalahnya sama-sama benar. Jadi tidak segampang itu untuk mengambil keputusan. Jadi harus bersama-sama dengan rekan untuk mengambil keputusan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi selama ini saya, jika ada masalah, saya mengidentifikasikan dulu masalah-masalah yang mana yang benar dengan melibatkan orang lain. Tidak itu sendiri yang bermasalah. Dan dalam mengambil keputusan, saya mengambil yang terbaik dan agar tidak ada yang dirugikan dalam masalah ini. Jadi dalam pengambilan keputusan ini Ibu mengambil yang paling benar, ya, paling baik, tanpa merugikan pihak manapun, ya, ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu jangan ada yang dirugikan. Kita usahakan agar semua tidak ada yang rugi dalam suatu masalah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang saya ambil itu ialah mencari penyebab permasalahan itu, tetapi bukan berfokus di pembuat masalah sendiri. Saya melibatkan orang yang terdekat, yang bagaimana yang bisa memberikan jawaban yang memang memastikan bahwa masalah ini penyebabnya begini. Jadi dalam mengambil keputusan itu bukan hanya saya ambil langsung tahu penyebabnya, jadi harus berpedoman di sekitarnya dengan masukan-masukan yang orang yang terdekat.
Jadi langkah-langkah yang ibu ambil itu mencari tahu dulu, mengidentifikasi apa-apa penyebab masalahnya, lalu ibu juga mendiskusikan dengan rekan-rekan ibu ya di sekolah untuk mencari solusi atau pengambilan keputusan terbaik ya ibu ya, seperti itu. Harus begitu, harus melibatkan juga orang yang terdekat yang mengetahui permasalahan itu. Hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam hal ini harus solusinya yaitu menentukan solusinya, kemudian menyampaikan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku serta kepentingan orang banyak, kemudian dalam jangka panjangnya. Jadi hal-hal yang ibu anggap efektif ini dalam pengambilan keputusan itu menentukan solusi yang dengan menyesuaikan peraturan dan norma-norma yang berlaku, lalu mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan umum, dan melihat dalam jangka waktu yang panjang. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu dalam mengambil keputusan yaitu permasalahannya ini sama-sama. Jadi bagaimana caranya agar kedua belah pihak itu tidak ada yang rugi dalam mengambil keputusan, apalagi kalau masalahnya itu sama-sama. Kemudian disitulah tantangannya untuk mengambil keputusan. Tapi yang bagi saya itu ya saya mencari yang terbaik supaya kedua belah pihak tidak ada yang rugi. Apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Kalau masalahnya ringan, biasanya saya langsung mengambil keputusan itu juga. Tapi apabila masalahnya berat, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya harus berbicara dengan seperti di sekolah rekan-rekan. Kemudian saya untuk mengambil keputusan juga harus saya minta orang terdekat yang bermasalah. Jadi intinya saya kalau ringan saya putuskan langsung, kalau berat saya harus minta dari minta rekan-rekan untuk bagaimana memutuskan. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus saya tidak melaksanakan sendiri atau tidak memutuskan sendiri, tapi saya mengajak teman-teman, rekan-rekan guru atau langsung dengan wali kelasnya atau dengan pokoknya di lingkungan sekolah itu saya harus bersama-sama mengambil keputusan. Jadi bukan saya sendiri yang memutuskan, apalagi masalah itu ada di lingkungan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi pelajaran yang saya ambil itu harus bijaksana. Kemudian saya harus mengambil yang terbaik dari masalah itu, pelajaran itu.